Padahal penerawangannya itu cuma ngawur, tidak ada alasan, tidak ada dasar, cuma ilusi, pemikiran dia saja. Dan bisa dikatakan, jika seseorang itu menuduh orang lain, itu biasanya tuduhan itu memang seperti yang dia lakukan. Kalau melihat tingkah laku para Habib di negeri ini, makin lama itu makin enek ya. Ternyata setelah dibuka rahasia oleh Allah, ternyata itu ada peran masing-masing. Jadi ada Habib yang bertugas untuk melawan pemerintahan yang sah. Ada juga yang bertugas untuk mendekati aparatur negara. Ada juga yang bertugas atau berfungsi untuk memalsukan sejarah. Ada juga yang suka bongkar makam dan membuat makam palsu di atas namakan leluhur habaib. Ini kan sebuah tindakan yang tidak beradab. Dan ini ada satu lagi, Habib yang menyebarkan fitnah. Kita simak videonya. Untuk itu Imat, CS, Habib sudah tua ini ya. Qori Tunggu, serta Abbas Buntet. Jadi di situ jelas ya disebutkan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Gus Fuad Pleret, kemudian Sayyid Qori, kemudian Gus Abbas ya. Dan di situ si Habib tua ini tidak menyebut mereka ini dengan sebutan panggilan Kiai atau Gus, tapi langsung menyebut namanya. Jadi ini kan merendahkan harga diri Kiai pribumi Nusantara. Tapi ini belum, ini ada lagi kelanjutannya. Mereka adalah para pendusta. Jadi dia bilang mereka ini adalah para pendusta. Dan Habib bisa penerawangan Habib. Dan ini katanya bisa menerawang dobel apa nih Habib ini. Alhamdulillah 99% mendekati kebenaran. 99% mendekati kebenaran. Memang dia itu Tuhan. Jadi makin lama itu para Habib itu kok makin melonjak ya. Jadi makin kelihatan bahwa apa yang dia lakukan itu tidak berdasar dengan agama, tapi berdasar dengan keinginannya. Entah ini ilham atau bisikan dari setan atau apa, kita tidak tahu ya. Habib menduga keempat orang ini sewaktu mereka menyantri, mereka adalah pelaku atau korban daripada sodomi. Nah ini kan bangsat, kurang ajar. Dia memfitnah, menuduh Gus Fuad Pleret, Kiai Imaduddin, kemudian Sayyid Qori, dan satu lagi Gus Abbas. Itu adalah korban sodomi atau pelaku sodomi. Ini kan kurang ajar. Dan ini cuma berdasar dari penerawangan dia. Padahal penerawangan dia itu tidak berdasar. Apakah kalau ada Habib seperti ini pantas untuk diikuti? Apakah pantas untuk dihormati? Kan tentu saja tidak. Padahal dia ini sudah tua. Kenapa orang tua kok mengajari hal-hal seperti itu? Mengajari sesuatu yang tidak ada nyatanya. Menyebarkan fitnah. Apa para Habib ini tidak sadar kalau mereka ini datang di Nusantara itu cuma didatangkan oleh Belanda, cuma bekerja kepada Belanda, menjadi antek Belanda, menjadi kaki tangan Belanda. Kemudian sekarang kok dipuja-puja oleh rakyat Indonesia. Apa mereka itu tidak sadar? Mereka itu cuma imigran, cuma orang datang ke Nusantara mencari makan. Dan karena di Indonesia itu mendapat panggung atau mendapat posisi yang agak berbeda dengan lainnya, kemudian banyak yang memujanya, memuliakannya, sehingga mereka itu berlaku arogan, sombong, dan semena-mena menganggap orang pribumi itu memiliki kasta lebih rendah daripada mereka. Padahal faktanya justru mereka inilah kastanya yang lebih rendah. Jadi harusnya para Habib itu kalau tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ya sudah mengaku saja, mendeklarasikan diri kepada masyarakat umum di seluruh Indonesia bahwa para Habib bukanlah dzurriyyah Nabi. Begitu saja, tidak melalui cara-cara seperti ini, tidak bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian posisinya terjepit, terdesak, sehingga melancarkan fitnah seperti ini. Ini kan tidak beradab dan tidak berperi kemanusiaan. Dan hal seperti ini tidak mungkin dilakukan oleh orang yang berilmu tinggi, yang beragama mulia. Itu tidak mungkin akan melakukan fitnah seperti ini. Hari gini kok masih mikir penerawangan. Memangnya dia itu Tuhan? Sebenarnya rakyat Indonesia itu sudah muak dengan tingkah laku mereka yang so arogan, yang sombong, yang merasa paling suci, merasa paling hebat. Padahal faktanya semua cuma bohong. Dan makin kelihatan saja kalau mereka itu benar-benar ketakutan dengan namanya tes DNA. Karena mereka itu tidak berani tes DNA. Karena kalau tes DNA itu akan terlihat
kalau haplogrupnya itu bukan J1 tapi G. G itu nyambungnya ke Yahudi Kaukasia. Kemudian bagi Anda semua rakyat Indonesia yang selama ini mungkin masih memuja-muja, masih menyembah-nyembah Habib, apakah Anda itu belum sadar? Ini loh contoh, ada Habib tua yang memfitnah Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, kemudian Gus Fuad Pleret, kemudian Sayyid Qori, kemudian Gus Abbas. Itu difitnah dengan fitnah yang tidak berdasar, dan itu hanya berdasar pada penerawangan saja, padahal penerawangannya itu cuma ngawur, tidak ada alasan, tidak ada dasar, cuma ilusi pemikiran dia saja. Dan bisa dikatakan jika seseorang itu menuduh orang lain, itu biasanya tuduhan itu memang seperti yang dia lakukan.